rangka kita mengkaji ilmu syar'i yang dengan ilmu itu insya Allah mengarahkan menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Teman-teman dari jamaah, teman-teman saya, ya, alhamdulillah kita ketemu di sini. Iya, jadi kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah umatnya sampai akhir zaman nanti tetap dalam dinul Islam, agama Islam yang benar, dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapat syafaat beliau kelak insyaallah. Pengurus masjid atau pemilik masjid? Pengurus masjid. Alhamdulillah ya, bisa ketemu Pak Ketua insyaallah. Jadi sharing time ya, sharing time ya. Judulnya Tazkiyatun Nufus atau Tazkiyatun Nafs, pembersihan hati. Kalau sharing time itu kan apa ya? Bicara saja ya, bukan ceramah ya, bukan ya. Sharing. Semi formal ceramah. Iya. Ya, alhamdulillah teman-teman Facebook disiarkan langsung, yang mudah-mudahan yang menyimak bisa menonton langsung dan bisa bermanfaat untuk kita semua di rumah. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatan timun nabawi ya dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengobatan ruqyah syar'iyyah, ada juga pengobatan menggunakan herbal yang disunahkan, ada juga dengan bekam. Itu adalah pengobatan timun nabawi. Jadi kita sebagai umat Rasulullah harus berpegang ke situ ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ujian berupa penyakit, maka yang paling utama dikatakan para ulama, kita mengingat Allah dan mengingat sunnah Nabi ya. Jangan terburu-buru mengingat rumah sakit, jangan dulu. Yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya untuk kita mengobati dengan niat untuk berharap kepada Allah? Dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan para ulama, yaitu ruqyah syar'iyyah atau berbekam, atau bisa mengkonsumsi herbal sunnah. Itu yang paling utama. Jadi kebetulan judulnya adalah Tazkiyatun Nafus atau Tazkiyatun Nafas, itu pembersihan hati, maka kita awali dari situ saja. Jadi kaum muslimin, teman-teman sekalian, bahwa di dalam tubuh jiwa manusia itu ada yang disebut dengan hati, atau bahasa Al-Qur'annya adalah qalbu. Jadi disitulah titik timbal balik manusia, orang beriman terutama, yaitu dia mau ke neraka atau dia mau ke surga. Di situ kuncinya. Karena di situ ada tinggal dua makhluk. Ya, dikatakan para ulama dua makhluk, yang satu mengarahkan kepada kesesatan, kemaksiatan, yang satu mengarah kepada kebaikan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua makhluk itu aktif. Kenapa orang ada yang sehat badannya tetapi susah beribadah? Iya, karena hatinya atau kolbunya itu sakit, maka dia tidak bisa beribadah. Padahal kesempatan untuk melangkahkan kaki ke masjid boleh, ada kendaraan, kalau hujan ya dekat masjid, tapi dia tidak bisa. Kenapa? Karena hatinya sakit. Ini yang berbahagia, paling berbahaya. Jadi yang berikut adalah orang-orang yang sakit fisiknya tetapi hati jiwanya sehat. Itu orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan itu. Walaupun sakit tapi bisa melangkahkan kaki ke masjid atau menghadiri majelis ilmu dan berzikir kepada Allah. Itu yang lebih utama. Dan yang paling utama lah sehat semuanya. Itu yang paling utama. Jadi tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Di dalam kolbu atau hati itu dikatakan Al-Quran, kolbu itu bukan hati yang organ ya. Para ulama mengatakan bukan hati organ, kaum muslimin. Jadi Allah titipkan hati organ, dan hati yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kolbu, adalah jantung ya. Jadi jantung manusia itu ya, di dalam jantung medis atau jantung organ itu ada
jantung yang disebut jantung spiritual. Disitulah yang disebut Al-Quran namanya kolbu. Iya, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Dia gaib. Iya, jantung, organ di dalamnya ada jantung spiritual atau jantung yang di dalam tinggal iman dan setan dan malaikat di situ. Jadi disitulah intinya, kiblatnya, ya, pusatnya di situ. Dimana ketika hati itu dikuasai oleh setan, sepenuhnya dikuasai oleh setan, maka kita akan diarahkan kepada kemaksiatan. Jadi orang yang diobati dengan pengobatan Timun Nabawi, pengobatan sunnah atau pengobatan ilahi Al-Quran, maka sasaran yang paling utama adalah hati itu. Hati yang paling utama. Ada orang diruqyah, diobati tapi tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena diobati tapi tidak diobati hatinya. Maka yang paling pertama adalah hati itu. Hati itu disembuhkan dengan cara apa? Mungkin selama ini kalau kita gambarkan hati itu seperti love, ya istilahnya seperti love itu hati. Kata ulama, bagian kiri itu ditinggal atau dijaga oleh bangsa jin, setan dari bangsa jin. Iya, di situ ada korin. Di bagian kanan itu dijaga para malaikat. Iya, yang kanan selalu mengarahkan manusia kepada kebaikan. Ya, istilahnya kalau kita gambar seperti itu. Jadi yang kanan malaikat itu membisikkan kepada manusia ke akalnya. Nah, nanti dari akal itu baru diputuskan kita pilih yang mana, bisikan malaikat atau bisikan setan. Setan juga berbisik kepada akalnya manusia tersebut. Akal yang bisa dikuasai setan ketika akal itu kosong dengan ilmu. Kalau akalnya kosong dengan ilmu agama, maka dia akan diarahkan kepada kemaksiatan. Tetapi kalau akal itu penuh dengan ilmu agama yang benar dan amal soleh, maka dia tidak akan bisa tergoda. Bisikan iman lebih banyak, lebih kuat, bisikan malaikat lebih kuat. Akhirnya dia tetap istiqomah. Ya, jadi akal ini inti nih. Akal di situ adalah ilmu agama. Ya, jadi intinya ilmu agama itu yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Iya. Bagaimana kita mau kalahkan setan yang ada di bagian kiri? Ya, sedangkan kalau kita hitung-hitung kanan dengan kiri ini lebih banyak ini. Dia punya poin-poin. Yang pertama, poin dosa. Yang paling utama adalah syirik. Syirik kepada Allah, ya, syirik besar, syirik kecil, dukun, datang ke dukun. Ya, percaya peramal. Belum dosa-dosa yang lain, tinggalkan sholat-sholat sunnah atau yang lain-lain tersusun situ. Ya. Sedangkan amal kebaikan bagian kanan itu cuman sholat 5 waktu saja. Tidak ada tambahan yang lain. Maka sudah pasti yang lebih kuat di bagian kiri. Dia akan lebih kuat berbisik kepada akal kita dan akal kita tidak bisa membendung itu, akhirnya kita diarahkan kepada hal-hal maksiat. Maka para ulama katakan untuk menyembuhkan hati yang paling pertama adalah bersihkan di bagian kiri. Dengan cara apa? Ke dukun jangan lagi datang ke dukun, jangan lagi buat syirik, jangan lagi tinggalkan sholat. Iya, yang wajib-wajib itu dilakukan. Iya, syirik yang paling utama itu yang harus ditinggalkan. Perdukunan, terutama di kota Bau-Bau ini, itu lepas semua. Jangan percaya tahayul. Iya, jangan gantung ajimat. Itu lepas semua. Ketika itu sudah dilepas, maka perbanyak amal soleh. Bagian kanan akan menguasai akal dan diarahkan kepada kebaikan dan insya Allah istiqomah. Iya. Tazkiyatun nufus yang paling pertama adalah tauhid. Kunci daripada itu, bersihkan hati kepada menduakan Allah. Kalau sudah lurus kita punya niat hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka yakinlah kita akan terbebas dari godaan syaitan, dari bangsa jin. Hati kita akan bersih. Maka kita bisa beraktivitas ibadah dengan baik. Tauhid yang paling utama, teman-teman sekalian. Iya, kita manusia banyak lalai, banyak salah. Tapi jangan sampai kita mengarah kepada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kalau kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka fatal. Kita akan tembus, apa saja akan tembus. Iya, godaan untuk maksiat, sihir, jin itu akan masuk. Ketika kita sudah mendoakan Allah, walaupun kita sholat, walaupun kita haji, walaupun kita
beramal soleh yang lain. Tapi kalau sudah belok tauhidnya kita, maka rusak. Kita akan diganggu tembus. Maka poin pertama untuk pembersihan hati adalah perbaiki tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Itu yang kita pegang. Insyaallah kita akan kokoh ketauhidan kita. Insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya datang di sini bukan untuk menggurui, tidak. Saya juga masih belajar dan terus belajar. Tapi paling tidak ada ilmu-ilmu yang mungkin saya belajar di pondok yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Ini semua ini pendakwah ini sebenarnya. Ya, bagi yang mungkin teman-teman sekalian tidak tahu, saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga ke depan nanti bisa sampaikan ke saya kalau saya tidak tahu. Itu penting tuh, supaya kita bisa sama-sama tetap istiqomah di jalan dakwah. Ya, terutama dakwah tauhid. Kunci dan inti dakwah itu kan dakwah tauhid. Mau dakwah apapun tapi intinya mengarah kepada ketauhidan. Jadi sama-sama kita berdakwah sebenarnya ini. Ya, cuman ada agak jalan beda-beda sedikit. Ya, seperti itu. Tujuannya satu. Jadi tazkiyatun nufus, pembersihan hati, kuncinya adalah tauhid. Ada beberapa poin ke depan kalau kita jabarkan panjang, tapi intinya yang paling utama adalah hati kita luruskan hanya kepada Allah. Kita meminta dan hanya kepada Allah kita ruku dan sujud beribadah. Insyaallah kita kokoh. Ya, insyaallah ya. Jadi ini kan cuman ini sharing nih. Sharing, jadi perlu apa namanya iya, teman-teman bertanya atau kasih saran apa yang kita mungkin bahas sedikit, bolehlah insyaallah. Kalau terlalu begini tegang juga nih, terlalu tegang, santai saja. Ya, berhubungan dengan pengobatan non medis kayaknya lebih tepat nih, karena materi itu kadang-kadang tidak dibahas. Itu penting itu, pengobatan non medis. Iya ya. Mungkin ada yang mau sharing? Boleh, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kebetulan saya ini bergerak di bidang apotik, obat-obatan. Iya. Saya pernah dapatkan satu kondisi, ada bapak-bapak itu yang secara fisik dia sehat, Iya. secara fisik, tetapi dia sendiri merasa bahwa saya sakit. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita bisa melihat orang atau mengetahui secara fisik, kita lihat dia sehat, tapi kemudian ternyata dia sendiri merasa sakit. Dikasih obat, pakai obat apa yang obat medis apa ini? Obat kimia tidak mempan. Iya ya. Bahkan obat-obat herbal sekalipun juga tidak mempan. Nah, kira-kira untuk mengetahui yang seperti itu dan metode pengobatannya itu bagaimana, Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Scroll ya. Mungkin satu lagi, Ustaz. Iya, 2 ya. Satu lagi kita bahas nanti. Sebelum masuk kisah, Pak. Iya. Boleh? Ada yang tanya lagi? Berbagi saja. Ya. Silakan kalau ada jamaah yang Kita berbagi saja. Apa ya? Fadhal. Bersama kan Jadi saya ini tanya keluar saya sendiri. Saya kemarin baca postingan itu bahwa sebenarnya seluruh penyakit itu bukan sebab makanan, kemudian pola tidur, tapi dari perasaan. Maksudnya kalau orang sedih itu penyakitnya kayak ini. Kalau orang suka khawatir itu penyakitnya ini. Artinya apakah sedangkan sebagian dokter dia juga katanya akan sembarang makan, karena kurang tidur. Nah, mungkin ada sharing lah mereka ini. Karena seperti sebenarnya juga kalau suka katanya itu kan kena sakit cuma makan. Kalau begitu di sini mungkin kita bisa sampaikan sebenarnya
apakah dua-duanya benar atau Iya. Saya jawab ya, kita sama-sama jawab. Jadi yang tanya sama pertanyaan tadi, cara untuk membedakan ya penyakit medis dan non medis. Ya, katanya badannya sehat tapi rasa sakit. Yang paling mudah obat medis tidak berfungsi. Itu menandakan bahwa itu non medis tuh. Ya. Ketika minum obat tidak ada efek baiknya, menandakan bahwa itu non medis. Yang tadi disampaikan kan begitu kan, minum obat tapi minum herbal juga tidak bereaksi. Itu menandakan bahwa penyakitnya itu non medis, bukan medis. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, sudah pasti orang yang kena gangguan non medis itu tidak bisa ibadah, hatinya tidak tenang, tidak nyaman, rasa berat, ya mau buat kebaikan tidak bisa. Ya itu. Kalau dari fisiknya kita lihat sehat, maka coba kita telusuri dia punya hal-hal yang tadi, yang saya sampaikan tadi, terutama masalah ibadah. Dia akan sudah pasti berat ibadah itu. Ya, itu untuk mendeteksi perbedaannya kan. Kalau untuk menyembuhkan ya, cara untuk mengobatinya, ya coba diruqyah. Coba dulu diruqyah, dibacakan ayat ruqyah ke orang tersebut, atau dia coba meruqyah mandiri. Bisa juga dia meruqyah mandiri, atau dia mendengarkan ayat ruqyah itu lewat handphone. Kalau ada reaksi aneh, 100% non medis, maka sembuh orang itu dengan ruqyah, dengan pengobatan timun nabawi. Kalau memang ada respon ketika dibacakan ayat, sembuhnya bukan dengan obat medis. Iya, sembuhkan dengan obat medis. Yang kedua, poin yang kedua, kenapa obat medis tidak berfungsi atau obat-obat yang lain herbal itu tidak berfungsi? Karena ditutup setan, sudah pasti. Jadi kenyataan yang banyak kami temukan di lapangan itu, obat itu tidak berfungsi ketika belum diruqyah. Setelah diruqyah, obatnya berfungsi dan sembuh. Nah, jadi saya katakan tadi, ketika sakit jangan terburu-buru ke rumah sakit, meruqyah mandiri dulu, minta kepada Allah dulu kesembuhan. Nah, kalau tidak sembuh, datang ke rumah sakit. Iya, karena ulama katakan kita meruqyah sambil kita berobat dengan medis bagus, mempercepat kesembuhan. Nah, itu bagus tuh. Jadi kemungkinan bapak yang tadi yang ciri-cirinya seperti itu, sembuhnya dengan pengobatan ilahi, Al-Quran. Ya, itu sudah pasti tuh, insyaallah. Bisa diselingi dengan obat medis, bisa, insyaallah. Nah, yang kedua ya, bapak yang di belakang tadi, pertanyaan gimana lupa? Tadi gimana pak? Jadi baru itu saya ada postingan. Tapi saya ya juga belum tahu itu bahwa penyakit itu. Iya. Masalah rasa. Kan dari makanan bukan. Iya. Penyebab penyakit semua dari syaitan. Awalnya semua dari syaitan. Pola makan tidak teratur, itu bisikan syaitan tuh. Makan tidak sesuai dengan sunnah, makan saja, sembarang makan, itu bisikan syaitan. Intinya semua dari syaitan tuh. Jadi kalau sakit karena pola makan atau kurang tidur, semua syaitan tuh. Syaitan yang bisik kan, supaya tidur jangan begadang. Itu syaitan semuanya. Coba kita kembali kepada sunnah, akan lurus. Penyakit jantung berawal dari mana? Was-was, ragu-ragu, takut-takut. Iya, stres, pikiran. Itu dari mana? Sumbernya dari setan. Jadi dia setan tuh. Jadi jangan sembuhkan yang di atasnya, jantungnya, jangan sembuhkan di penyakitnya, sembuhkan hatinya, kolbunya itu. Kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah, maka bersih semuanya. Kalau obat medis cuma sembuh di titik sakit. Tapi kalau pengobatan Al-Quran, pengobatan Islam secara syar'i, ruqyah syar'i ini sembuh dari bawah, dari sumbernya. Apa? Arahkan orang ini untuk ibadah. Orang ini harus hijrah. Ya, luruskan tauhid, sembuh insyaallah. Medisnya juga sembuh. Jadi ada orang bilang penyakit medis itu disembuhkan dengan obat medis. Memang betul. Tapi untuk menambah atau mempercepat kesembuhan itu dibantu dengan pengobatan ilahi atau ruqyah syariah. Kan doa. Ruqyah itu kan doa. Bahasa itu artinya ruqyah itu artinya doa. Maka bantu dengan ruqyah, insya Allah cepat kesembuhannya. Walaupun dioperasi, bantu dengan ruqyah. Luka-luka itu bisa bantu dengan ruqyah cepat. Karena setan yang perlambat tuh.
Iya, penyakitnya biasa-biasa saja, sakit kepala biasa. Setan buat jadi parah. Kalau ndak diruqyah, ndak diminumkan atau dibekam atau dikasih obat-obat herbal sunnah, itu tambah parah. 1 bulan ginjalnya rusak dua-dua. Aneh kan? Ya, orang bilang, medis bilang, dokter bilang ginjalnya sudah rusak, penyakit 1 bulan rusak ginjalnya. Itu aneh. Berarti memang medis, tetapi ada yang memperparah, yaitu setan, jin. Ditelusuri betul. Dan masuknya jin, setan masuk ke dalam tubuhnya kita itu karena kita sendiri, kelalaiannya kita. Kadang-kadang kita masukkan sendiri. Ya, kadang-kadang dia marah karena kita buat salah. Ya, kadang-kadang orang yang mengirim karena ada hasad, iri dan dengki, masuklah dia. Ya, kita punya lambung biasa-biasa, ketika sudah digabung dengan gangguan dimasuki oleh setan itu diperparah, akhirnya tambah parah. Maka solusinya kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah itu solusinya. Sudah mau sholat? Iya, kita akhiri dulu. Ya, tutup saja. Mohon izin Ustaz, atau gimana mungkin bahan analisa, karena kayaknya masih ada beberapa pertanyaan tadi sebenarnya. Nanti di dua. Oh, masih ada 10 menit? Kita ulas sedikit. Boleh, nanti kan kita berjamaah. soalnya dari jamaah yang lain mungkin ada yang bertanya lagi. Waalaikumsalam. Jadi bahkan saya ada orang bersama dengan jin. Dia selalu ngomong yang ngawur. Terus selalu bilang, tolong panggilkan saya, sudah ada di sekolah. Itu orang itu sudah sekitar 10 tahun begitu. Sekarang kita lagi datang dia pun dirinya di dalam kampus. Kira-kira apa solusinya buat orang-orang seperti ini? Iya. Daerah mana itu? Di daerah mana, Pak? Kawaina. Ada saudara kita, ya, Abu Dafa. Beliau yang sering keliling tuh. Nah, bagian luar negeri beliau. Silakan. Beliau sama-sama dengan kami di tim komunitas Ruqyah Buton. Boleh beliau. Iya. Ya. Nanti satu lagi supaya. Satu lagi mungkin pertanyaannya. Silakan kalau ada yang lain. Silakan anak muda. Anak muda selalu ke belakang ini. Tampil ke depan. Mau konsultasi mungkin ya? Boleh. Boleh. Ada? Jadi solusinya ruqyah. Coba di ruqyah dulu toh. Saya coba di ruqyah. Kalau yang seperti ciri-cirinya kalau di ruqyah pasti ada efek, karena memang jelas, sangat jelas ciri-cirinya memang mengarah kepada situ, ke gangguan jin tuh. Kemungkinan gangguan jin nasab, rata-rata seperti itu. Kalau ada ciri-ciri seperti itu kan. Ya, jadi gangguan jin ada berapa? Yang pertama gangguan jin nasab, sihir, jin itu dicintai sama jin, dibenci sama jin. Itu yang poin-poin terbesar kan. Ya, ada karena jin itu diganggu karena masuk dalam tubuh kita karena kita yang masukkan dengan cara kita belajar ilmu. Itu materinya panjang tuh. Belajar ilmu itu kan kita ridho masuk mereka. Iya, ilmu hitam. Ada ilmu putih tapi ditutup. Ilmu hitam yang tutup. Ilmu hitam ditutup ilmu putih. Ada tuh. Yang ajar ustadz juga. Ya, padahal itu ilmu hitam tuh. Nah, jadi itu hati-hati kepada ini yang adik-adik kita, hati-hati kita belajar ilmu bela diri. Karena rata-rata berasal dari situ itu ilmu. Gangguan jin itu datang dari situ. Ya, ilmu bela diri yang di situ diisi dengan jin. Ya, ada beberapa perguruan di bawah-bawah. Saya nggak perlu sebut. Ya, yang memang diajarkan untuk istiqomah ibadah. Ya, tetapi ada kuncinya ada dalam. Ada sesuatu yang dimasukkan seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah ibadah kan wajib. Ketika balik wajib ibadah, bukan karena kita masuk ke situ baru kita harus dipaksa ibadah. Itu yang salah tuh. Ibadah kan wajib. Ketika kita balik
paham agama, diwajibkan sholat, diwajibkan ibadah. Tapi kalau di komunitas itu diwajibkan sama ketuanya, harus istiqomah ya, kalau tidak jebol. Nah ini bahaya nih, jadi hati-hati. Iya, silat kampung. Kemarin saya ruqyah bersama Abu Dafa di Bonioge itu dia ndak belajar ilmu bela diri, apa namanya? Bela diri apa itu? Yang khas Buton, balaba. Ya saya pikir itu silat biasa, ternyata nampak jelas balaba itu ada jinnya. Orang itu yang kesurupan itu dia tidak pernah belajar itu, tapi kebetulan dia itu sering dimasuki jin. Yang masuk jin ke dia itu guru balaba di daerah itu. Ada videonya di YouTube. Dan disampaikan bahwa balaba itu memang ada kami yang topang semuanya itu. Kami yang dari bawah, kami yang menopang itu balaba. Jadi boleh belajar silat, bela diri boleh, tapi jangan diisi. Kalau mau belajar di bau-bau yang terdaftar secara nasional, itu yang bagus. Taekwondo, bela diri itu boleh lah. Tapi kalau di kampung naik sabuk, dikasih minum air, dikasih mandi, itu bahaya. Walaupun kita tidak sadar, masuk tuh. Ada yang sudah taubat dari perguruan tersebut, tapi tetap kalau diruqyah ada reaksi karena memang tidak hilang. Iya, akad yang kita lakukan dengan guru kita di perguruan itu terikat. Walaupun sudah hijrah, tapi masih terikat. Maka cara untuk melepaskan itu ruqyah. Untuk melepaskan itu, jangan ke dukun lagi baru disuruh buka, dilepas lagi, bukan dilepas tapi ditambah lagi. Jadi nanti akhi dengan beliau, insyaallah kabaina. Ini sering keliling nih. Baru nanti dibantu saudara kita di sana supaya bisa insyaallah. Iya. Tidak ada yang bertanya lagi? Silakan, Fadl. Ada satu kasus yang waktu masukkan, tapi yang masuk di dia itu dia mengaku bahwa dia itu janin yang dulu meninggal, dibuka, tapi dia ada bilang saya percaya dulu. Apa itu betul janin yang sudah meninggal itu atau jin? Iya, sudah pasti jin. Tipu daya setan itu. Itu masih mending. Ada yang mengaku kemarin itu saya ruqyah, ada yang mengaku dari keraton. Iya, ulama besar 3 orang yang masuk katanya. Jadi dia bilang saya ini dari keraton. Dia sebut namanya Syekh tersebut. Keluarganya Ustaz bagaimana ini? Ini Syekh atau jin nih? Wah, sudah pasti jin. Tidak ada Syekh di situ. Jangan tertipu. Katanya suruh sembeli kambing. Kalau enggak dapat bencana di dalam keluarganya. Biasa kalau di mimpi datang gangguan seperti itu gangguannya dari nasab leluhur jin, nasab leluhur. Gangguan jin nasab tuh. Kakek nenek kita, moyang kita dulu itu pernah bersekutu dengan jin. Akhirnya anak cucu ke bawah itu diganggu sama jin tersebut. Jin nasab ini susah disembuhkan. Iya, dengan pikiran manusia kan. Dengan izin Allah cepat saja. Tapi kalau jin nasab itu yang butuh kesabaran. Yang pertama, keluarga besarnya harus ikut serta untuk membantu kesembuhannya. Karena itu kan usulnya dari keluarga tuh, dari nasabnya, leluhurnya. Dan liciknya jin leluhur ini, dia pilih-pilih juga. Anaknya 5, yang 4 tidak soleh. Dia yang 4 itu tidak soleh. Dia cari yang soleh nih. Dia masuk kepada anak yang soleh atau cucu keturunan yang soleh supaya rusak akidahnya. Dia tidak masuk kepada yang 4 ini. Satu saja yang dia pilih, rusak. Ada hafiz Quran yang diceritakan sama guru kami Ustaz Nurul Al-Indonesia di Jakarta. Hafiz Quran tapi tidak bisa kalau dia baca ayat kursi, tidak bisa dalam proses ruqyah. Memang dihafal Quran, tetapi ketika di ruqyah sama Ustaz suruh dibacakan ayat kursi, terkancing mulutnya. Iya, ditelusuri ternyata betul ada jin nasab dari leluhurnya. Iya, Ustaz Nuruddin beliau guru kami tidak hafal Quran, tetapi dia ruqyah penghafal Quran, terkancing ketika dibacakan surat ayat kursi, suruh baca ayat kursi tidak bisa. Ternyata ditelusuri jin nasab. Jadi alhamdulillah dari izin Allah semua. Jadi jauh itu ya, punya keluarga yang buat ritual di rumah, dinasihati, disampaikan baik-baik toh supaya tinggalkan, karena itu sumbernya tuh. Tidak akan sembuh walaupun diruqyah sama siapapun, dari luar negeri pun ustaz besar tidak akan sembuh kalau kita masih berbuat syirik.
Diruqyah tapi masih gantung-gantung ajimat, diruqyah tapi masih amalkan amalan-amalan sunnah dari keluarga, amalan-amalan sunnah ya dari leluhurnya, masih baca-baca mantra, masih sesajen. Oh, enggak bisa, tidak akan sembuh itu walaupun siapa, enggak bisa. Maka hancurkan semua itu, tinggalkan semua kesyirikan itu, insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sudah waktu ya? Apa kayak kesimpulan sedikit? Boleh ya? Oke. Sudah waktunya, sudah waktu mau sholat ya. Jadi saya kasih kesimpulan saja untuk kita sebagai bekal untuk kita sekalian. Kaum muslimin yang berbahagia, yakinlah bahwa dengan tadi yang saya sampaikan, poin penting adalah tauhid. Keyakinan kepada Allah lurus, insya Allah kita tidak akan diganggu setan secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung adalah jin secara gaib atau sihir, dan secara langsung itu setan dari bangsa manusia, hipnotis atau kejahatan. Maka perbaiki tauhid kita dan amalkan sunnah Nabi. Iya, mau keluar rumah baca doa, itu yang diajarkan sama Nabi. Amalan sunnah ringan yang kadang-kadang orang lakukan beratnya, ringannya dilakukan, maka tembus. Berat dilakukan, ringan juga dilakukan. Amalan-amalan kecil itu yang kita pegang. Dan pesan saya yang terakhir juga, usahakan dalam ibadah kita, dalam amalia kita sehari-hari, kita harus punya satu amalan pamungkas yang bisa nanti menolong kita di akhirat. Amalan pamungkas ya, contoh kita punya amalan yang kita yakin walaupun sunnah tapi kita istiqomah. Iya. Kenapa saya pilih jalan ruqyah? Karena saya sudah yakin dalam hati bahwa ini jalan saya untuk mencari ridha Allah. Walaupun ada yang bilang, Ustaz jangan begini. Enggak. Kamu meninggal alhamdulillah dalam keadaan syahid. Ya, teman-teman dari tabligh sudah memilih jalan, maka istiqomah di jalan itu. Karena mungkin itu yang bisa menggiring kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak yang pengurus masjid, beliau sudah niatkan ini masjid, istiqomah dan jaga ini masjid, makmurkan dengan thalabul ilmu seperti ini, lakukan kajian-kajian. Insya Allah ini yang akan menolong Bapak ketika nanti akhirat, ditambah dengan amalan lain. Tapi intinya kuncinya ada di sini, amalan pamungkas. Ya, itu yang saya maksud. Mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita yang sakit disembuhkan dan tidak sakit lagi, kita yang sehat dijaga Allah, dan yang paling utama Allah jaga iman kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allah yang membolak-balikan hati, kita tetap berdoa terus supaya hati kita lurus dalam ketaatan. Teman-teman tabligh tetap istiqomah di jalan dakwah tabligh. Ya, kami yang lain semua insya Allah tetap dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan Pak pengurus masjid sekaligus pemilik masjid Allah Subhanahu wa taala jaga, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak. Rezeki yang paling terbaik adalah kesehatan. Kesehatan buat bapak dan keluarga, anak dan istri, insyaallah. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian dan untuk umat, teman-teman Facebook sekalian. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jaga kita ketika kita menjaga amal kebaikan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat selalu ya. Sehat yang paling utama tuh. Masya Allah. Sebentar nanti ada. Nggak apa-apa.